Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua, wabil khusus kepada para subscriber dan penonton setia ASP TV, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Baik, karena saya baru muncul pada YouTube ASP TV, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Muhammad Faris Aljundi. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan program studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, kita akan membahas dan mengulas mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang sedang viral atau yang sedang ramai diperbincangkan di media-media, baik di media sosial, media TV, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja teman-teman ASB TV, jangan lupa tonton sampai akhir. Pada kesempatan hari Jumat yang insya Allah penuh berkah ini, kita akan membahas mengenai putusan mantan ketua KPU, yaitu yang berinisial HA. Nah, tentu mantan ketua KPU atau HA ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman, karena memang HA ini sudah ramai diperbincangkan di media-media sebelum dari terlaksananya pemilu hingga detik ini pun HA masih ramai diperbincangkan di media. Akan tetapi ramai diperbincangkannya bukan karena jabatannya sebagai ketua, melainkan karena perbuatannya yang memang menyalahgunakan wewenang atau melanggar undang-undang. Nah, teman-teman semuanya, saya mengutip dari tempo.com yang mana tepatnya tanggal 18 April 2024, mantan ketua KPU HA dilaporkan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atas dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh HA terhadap CAT, yang mana pelaporan tersebut diwakilkan oleh LBKH Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH API pada 18 April lalu. Nah, merespon dari adanya laporan tersebut, DKPP langsung melaksanakan sidang kode etik, yang mana memang dalam putusan sidang tersebut, HA ini terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas tindakan asusila yang dilakukan kepada CAT di Belanda pada bulan-bulan yang lalu. Nah, teman-teman sekalian, apabila teman-teman mengikuti perkembangan berita nasional, tentu pasti teman-teman sudah tahu mengenai HA ini memang berulang kali sering mendapatkan sanksi berupa teguran keras dari DKPP karena memang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Nah, pada akhirnya pada hari Rabu minggu lalu tanggal 3 Juli 2024, mengutip dari tempo.com, yang mana memang DKPP memutuskan untuk mencopot dan melepas HA dari jabatannya, yaitu ketua KPU, dan dari keanggotaannya KPU karena terbukti melakukan tindakan asusila. Nah, teman-teman, keputusan tersebut langsung direspon oleh Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo, yang mana Pak Jokowi ini langsung menandatangani dan membuat Kepres, keputusan Presiden nomor 73/P. Nah, tentu dikonfirmasi oleh staf khususnya, yang mana memang Kepres tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 9 Juli 2024. Nah, Kepres tersebut merupakan suatu lanjutan dari keputusan DKPP yang memutuskan mencopot hasil inisial HA dari jabatannya. Nah, mungkin itu sedikit putusan DKPP dan Presiden mengenai mantan ketua KPU, yaitu HA. Nah, teman-teman sekalian, saya pernah membaca beberapa komentar-komentar di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ada yang menanyakan gini, teman-teman. Bagaimana proses atau kacamata pidana mengenai kasus tindakan asusila HA ini? Nah, tentu di dalam hukum pidana, tindakan asusila ini masuk ke dalam TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, apalagi yang melakukannya itu seorang pejabat, tentu itu sudah melanggar undang-undang
nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang mana itu dijelaskan di dalam pasal 6 huruf C yang bunyinya setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan atau dengan orang lain dipidana dengan pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta. Nah, itu mengenai pengaturan tindakan asusila yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 TPKS. Nah, yang jadi pertanyaannya lagi teman-teman, apabila nantinya dalam pemeriksaan lanjutan di tahap kepolisian hingga pengadilan, apabila nanti pengakuan dari pelaku yaitu HA melakukannya itu di luar negeri, di Belanda, apakah proses pidana tetap bisa dilanjutkan? Jawabannya bisa teman-teman, karena memang di dalam hukum pidana ada yang namanya asas-asas hukum pidana yaitu asas nasional aktif, di mana asas nasional aktif ini menjelaskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya perundang-undangan pidana, berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun warga negaranya berada teman-teman. Jadi walaupun dilakukannya di luar negeri ya tentu bisa diproses pidana. Nah, akan tetapi ada syaratnya teman-teman apabila si pelaku bisa diproses pidana, yaitu dari korbannya sendiri teman-teman. Nah, si korban ini harus melaporkan kepada pihak berwenang, karena kalau korban tidak melaporkan ya tentu tidak bisa diproses pidananya. Nah, karena memang TPKS ini masuknya ke dalam delik aduan, yang mana memang delik aduan ini merupakan suatu peristiwa hukum yang harus korbannya langsung melaporkan yang bersangkutan ke pihak yang berwenang. Nah, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi korban karena kasus TPKS ini memang harus membutuhkan kesiapan mental yang benar-benar siap, yang benar-benar kuat dari si korban untuk melaporkan pelaku. Karena nantinya akan ada pemeriksaan lebih lanjut, baik itu di tahap penyidikan hingga persidangan di pengadilan apabila korban mau melaporkannya. Nah, teman-teman sekalian, yang jadi pertanyaannya lagi, apakah memang putusan sidang kode etik DKPP pada minggu lalu itu bisa menjadi bukti untuk menjerat pelaku? Tentu jawabannya tidak bisa teman-teman, karena bagaimanapun juga ya pertama tadi itu syaratnya itu harus korban yang melapor. Yang kedua, antara sidang kode etik dengan sidang peradilan pidana itu berbeda. Di mana sidang peradilan pidana itu dalam alat buktinya khususnya kasus tindak pidana kekerasan seksual ini atau bisa disingkat TPKS ini memang harus dibuktikan dengan adanya visum teman-teman. Nah, karena dengan adanya visum tersebut dapat memperkuat alat bukti. Nah, sedangkan di dalam sidang kode etik itu kita tidak melihat dan tidak dapat membuktikan pembuktian materialnya. Nah, oleh karena itu teman-teman tentu bisa saja diproses pidana apabila yang memang yang bersangkutannya langsung melapornya dan hasil sidang kode etik itu tidak bisa dijadikan bukti untuk menjerat pelaku, melainkan bisa sebagai landasan untuk korban untuk bisa melapor kepada pihak yang berwenang. Nah, nantinya apabila telah yakin bahwa korban untuk akan melapor, tentu korban harus menyiapkan bukti-bukti secara lengkap. Nah, nantinya apabila sudah menyiapkan bukti dan dilaporkan ke pihak kepolisian, nanti pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan teman-teman, di mana penyelidikan ini dilakukan oleh penyelidik Polri guna untuk menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga adanya tindak pidana. Nah, apabila nanti suatu peristiwa yang diduga adanya tindak pidana itu terbukti merupakan tindak pidana, maka akan dilanjut ke tahap penyidikan teman-teman, di mana penyidikan ini akan dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada, yang mana memang dengan bukti tersebut akan menjadi jelas suatu tindak pidananya. Dan nantinya di dalam tingkat penyidikan ini penyidik akan melakukan penahanan dan penangkapan serta penggeledahan. Nah, apabila nanti sudah dilakukan penyidikan dan berkas-berkasnya sudah lengkap, bukti-buktinya sudah lengkap, maka perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan atau bisa disebut sebagai P21. Nanti di kejaksaan akan diperiksa apakah sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, maka kejaksaan akan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya kasus mantan ketua KPU HA ini ya bisa saja diproses pidana, akan tetapi harus korbannya langsung yang melaporkan. Kalau korbannya tidak melaporkan ya tentunya tidak bisa teman-teman, karena ini merupakan delik aduan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ASP lapor. Ayo, jawab.